Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walaupun kita masih menggunakan pembelajaran jarak jauh gitu ya. Kembali di mata kuliah manajemen SDM 2 ya, yang merupakan kelanjutan dari manajemen SDM 1 di semester sebelumnya. Masih bersama saya Bu Kade di sesi yang kelima ya. Kita jumpa di materi komitmen organisasi. Oke, saya yakin sudah cukup banyak hal yang kita pelajari bersama, mulai dari materi di semester berikutnya, materi di semester ini ya, kita sudah tambah materi manajemen talenta, kemudian bagaimana kita mengelola keberagaman. Kali ini kita masih ya melihat atau memerlukan manajemen SDM yang lain terkait dengan adanya atau bagaimana memperoleh komitmen karyawan bagi organisasi. Nah, seperti yang kita ketahui bersama atau kita sepakati sejak awal ya, bahwa penentu bagi keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi adalah sumber daya manusia yang dimiliki. Nah, berhasil atau tidaknya suatu perusahaan ditentukan oleh juga tidak hanya kepemilikan SDM, kemudian tidak hanya juga SDM yang potensial ataupun bertalenta, tetapi juga adanya komitmen dari karyawan atau SDM tersebut, di mana komitmen tersebut harus dibangun, dipelihara dan juga ditingkatkan ya dari waktu ke waktu. Karena sebagaimana motivasi, komitmen tersebut bisa muncul, kemudian bisa meningkat, juga bisa menurun gitu ya. Menurut Greenberg dan Baron, karyawan yang memiliki komitmen yang tinggi adalah karyawan yang lebih stabil, lebih produktif, sehingga juga lebih menguntungkan bagi organisasi atau perusahaan. Maude, Porter, dan Steers mengatakan bahwa karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan lebih termotivasi untuk hadir dalam organisasi dan berusaha mencapai tujuan organisasi. Nah, teman-teman jadi sudah tahu ya bahwa tidak hanya keberadaan SDM tersebut yang kita perlukan, tidak hanya potensi atau kemampuan ataupun talenta yang kita perlukan, tetapi juga komitmen dari SDM yang kita miliki. Nah, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan komitmen pada organisasi. Komitmen pada organisasi menurut Robbins adalah suatu keadaan di mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi dan tujuan-tujuannya, serta berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi tersebut. Jadi, dengan adanya komitmen karyawan terhadap organisasi, maka karyawan tersebut tentu akan berupaya ya menyetujui tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dan berupaya untuk memberikan kontribusi terbaik agar bisa mencapai tujuan tersebut. Komitmen organisasional menurut Maude dalam Sophia merupakan keinginan anggota organisasi untuk tetap mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi dan bersedia berusaha keras bagi pencapaian tujuan organisasi. Jadi mereka yang mempunyai komitmen yang tinggi lebih termotivasi ya, kinerjanya juga tentu saja lebih baik, lebih produktif, sehingga tentu karyawan-karyawan yang seperti itu yang kita butuhkan untuk pencapaian tujuan organisasi, karena mereka bersedia untuk bekerja lebih keras dalam upaya untuk pencapaian tujuan organisasi. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman peran kepemimpinan dalam mewujudkan komitmen dari SDM yang ada dalam perusahaan. Nah, jadi komitmen dari setiap anggota organisasi dipengaruhi oleh
kepemimpinan yang ada. Ya, reputasi seorang pemimpin yang berintegritas, kemudian terhormat, kemudian adanya kepercayaan, kewibawaan akan menginspirasi adanya komitmen dari setiap anggota organisasi. Karena setiap pemimpin tentu saja mereka bisa mempunyai pengaruh ataupun bisa mengontrol, mengendalikan, mengawasi ya dari tingkat yang paling rendah sampai pada tingkat yang paling tinggi. Jadi pengaruh, kontrol, kendali, pengawasan tersebut bisa dilakukan dari yang tingkat paling rendah ya tentu saja dalam jangka pendek sampai pada tingkat yang paling tinggi yang tentu saja menghasilkan komitmen yang berbeda-beda tingkatannya sesuai dengan pengaruh ataupun reputasi pemimpin tersebut. Ya, jadi pada tingkat yang rendah seperti teman-teman lihat dalam bagan ini ya, kontrolnya mungkin bisa berupa ancaman, pemberian rasa takut, adanya tekanan-tekanan. Nah, hal tersebut dikatakan sebagai kontrol yang bisa menimbulkan komitmen tetapi dalam jangka pendek dan tingkatannya rendah. Dikatakan tingkatan komitmen rendah bagaimana? Hanya pada saat mereka merasa terancam, merasa takut, dan merasa di bawah tekanan, mereka mau berkomitmen. Tetapi kalau itu tidak, ataupun tidak ada lagi, mereka mungkin saja atau kemungkinan besar tidak lagi mau berkomitmen bagi organisasi atau perusahaan. Nah, itu tingkat kontrol yang paling rendah. Ya, jadi komitmen yang diperoleh pun juga biasanya dalam jangka pendek. Hingga tingkat yang paling tinggi dengan komitmen dengan jangka yang lebih panjang ya bisa berupa penghormatan, penghargaan dan kepercayaan. Nah, apabila SDM memiliki atau bisa memberikan hal tersebut bagi perusahaan, biasanya itu bisa dalam jangka panjang. Aspek penting dalam komitmen organisasi yang pertama adalah adanya identifikasi. Tahap identifikasi akan terbentuk bila mana para anggota organisasi, ya para SDM yang dimiliki oleh organisasi, percaya bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan itu selaras atau sudah mewadahi tujuan yang ingin dicapainya secara individu atau pribadi. Ya, jadi kita pernah pelajari bersama bahwa perusahaan tidak hanya mengedepankan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi saja, tetapi harus juga mewadahi atau meliputi tujuan dari anggota organisasi tersebut. Dalam hal ini tentu SDM yang dimiliki dan juga tujuan-tujuan dari yang lain ya, dimensi yang lain seperti tujuan masyarakat ya. Pernah kita pelajari bahwa tujuan yang ingin dicapai tidak hanya tujuan organisasi tetapi juga tujuan individu dan tujuan masyarakat. Kemudian keterlibatan. Dengan melibatkan para anggota organisasi atau SDM ya, akan membuat mereka mau bekerja dan senang bekerja sama dengan anggota yang lain. Ya, jadi kita akan berupaya atau lebih banyak melibatkan SDM untuk beberapa hal seperti pengambilan keputusan, pembuatan peraturan dan lain sebagainya, pembuatan target dan sebagainya, agar mereka merasa dilibatkan. Ya, dengan mereka merasa terlibat dengan penyusunan target, dengan suatu keputusan tertentu, tentu saja mereka akan mau atau dengan sukarela untuk mencapai atau menjalankan keputusan atau target-target tersebut. Kemudian aspek yang ketiga adalah loyalitas.
Loyalitas di sini merupakan kesediaan seseorang untuk mempertahankan hubungan dengan organisasi. Nah, bila mana komitmen seseorang atau SDM itu tinggi, maka biasanya akan disertai dengan loyalitas yang juga tinggi. Hal ini atau loyalitas dapat diupayakan bila mana anggota organisasi merasakan adanya keamanan dan kepuasan dalam organisasi tempat dia bergabung atau berkomitmen gitu ya. Nah, komponen komitmen organisasi ada beberapa komponen, ada 3. Yang pertama adalah komitmen kerja yang afektif, ya, di mana komitmen ini merupakan ketertarikan afektif atau psikologis karyawan terhadap pekerjaannya yang membuat karyawan tersebut bersedia bertahan dalam organisasi karena mereka memang menginginkannya. Kemudian komitmen yang kedua, komitmen kerja kontinuans, mengarah pada perhitungan untung rugi sehubungan dengan keinginan karyawan tersebut untuk tetap bertahan atau meninggalkan pekerjaannya. Jadi di sini karyawan mempertimbangkan keuntungan atau kerugian apabila tetap di perusahaan ataupun keluar dari perusahaan. Nah, komitmen itu dinamakan komitmen kontinuans. Ya, apabila mereka memang tetap bertahan dalam perusahaan karena tentu saja mereka menilai bahwa apabila mereka keluar akan banyak kerugian yang dialami dan mereka mungkin saja masih membutuhkan pekerjaan tersebut sehingga mereka masih mau berkomitmen atau memberikan komitmen pada perusahaan atau organisasi. Kemudian komitmen yang ketiga adalah komitmen kerja normatif. Ya, komitmen sebagai kewajiban untuk bertahan dalam pekerjaannya karena mereka merasa yakin akan apa yang benar dan terkait dengan moral. Jadi untuk komitmen kerja normatif biasanya mereka memang meyakini bahwa berkomitmen dengan perusahaan akan memberikan hal-hal positif lainnya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Yang pertama adalah karakteristik pribadi individu. Di sini ada 2 variabel, yaitu variabel demografis seperti gender, usia, status pernikahan, tingkat pendidikan, serta lamanya seseorang bekerja pada suatu organisasi. Kemudian variabel yang lain adalah variabel disposisional yang mencakup kepribadian dan nilai-nilai yang dimiliki oleh anggota organisasi. Bila mana memang sesuai, tentu mereka akan bisa memberikan komitmen terhadap organisasi tempat individu atau SDM tersebut bekerja. Kemudian faktor yang mempengaruhi komitmen lainnya adalah adanya karakteristik organisasi seperti struktur organisasi, desain kebijakan organisasi, dan bagaimana kebijakan tersebut disosialisasikan. Jadi apabila karakteristik organisasi ini sesuai ya dengan kepribadian ataupun latar belakang ataupun pribadi dari SDM tersebut, tentu mereka akan mau berkomitmen pada organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian pengalaman organisasi mencakup kepuasan dan motivasi anggota organisasi selama dalam organisasi. Ya, perannya dalam organisasi tersebut, hubungan antara anggota organisasi dengan pimpinannya itu juga akan mempengaruhi komitmen karyawan terhadap organisasi. Ya, tentu saja makin puas, makin termotivasi, komitmennya makin tinggi. Ya, makin memiliki peran penting pada organisasi, komitmennya juga akan semakin tinggi. Makin baik hubungan antara anggota organisasi dengan pimpinannya, sama juga tentu akan meningkatkan komitmen karyawan terhadap organisasinya. Nah, upaya membangun komitmen karyawan. Ya, bagaimana cara membangun komitmen karyawan? Yang pertama, sampaikan tujuan bersama. Nah, jadi seperti tadi di awal juga dikupas bahwa
tujuan yang ingin dicapai tersebut bukan hanya tujuan dari organisasi, tetapi juga sudah mencakup tujuan dari individu yang ada dalam organisasi. Sehingga tujuan besar yang akan dicapai atau ingin dicapai merupakan tujuan bersama. Nah, hal tersebut akan menumbuhkan semangat kerja, sehingga mereka akan berkeinginan untuk berpartisipasi, berkontribusi dalam pencapaian tujuan tersebut. Kemudian menciptakan suasana harmonis di lingkungan kerja. Bila mana lingkungan kerja nyaman, mereka merasa senang, kemudian tentu saja akan bersemangat dalam menyelesaikan tugas maupun tanggung jawabnya. Bila diciptakan hubungan kerja yang baik antar sesama karyawan maupun atasan dengan karyawannya, akan menimbulkan komitmen ataupun meningkatkan komitmen agar bersama-sama bisa mencapai tujuan ataupun memperbesar perusahaan, ya, membesarkan perusahaan. Menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap perusahaan. Nah, karyawan yang tadi sudah nyaman, puas, ya, menyukai lingkungan kerjanya, tentu saja mereka memiliki sense of belonging pada perusahaan, sehingga mereka dengan sukarela apabila dituntut untuk bekerja lebih keras dalam pencapaian tujuan organisasi ataupun demi kemajuan perusahaan. Memberikan reward atas prestasi yang dicapai. Ya, tentang reward dan punishment mungkin kita sudah pernah bahas sebelumnya, bahwa ini juga cukup penting, ya. Seorang karyawan tentu yang sudah bekerja dengan baik dan merasa bahwa hasil kerjanya tersebut dihargai, tentu akan bangga, senang, ya, dan akan meningkatkan lagi prestasinya di kemudian hari. Ya. Demikian juga sebaliknya, ya, apabila mereka memberikan kontribusi tetapi merasa kurang dihargai, tentu akan membuat kekecewaan dan juga akan menurunkan motivasi dan kinerjanya. Kemudian tingkatkan motivasi kerja karyawan. Nah, seperti kita sudah pelajari, ya, khusus terkait motivasi di sesi sebelumnya, ya, bahkan di semester sebelumnya itu, ya, bahwa kita tidak bisa pungkiri bahwa terkadang motivasi itu kadang tinggi, bisa turun menjadi rendah. Nah, saat motivasi tersebut mengalami siklus naik turun tersebut, jangan sampai mengakibatkan, ya, menurunnya kualitas kerja, sehingga tentu saja diperlukan program motivasi yang sesuai, ya, yang bisa meningkatkan kembali motivasi kerja karyawannya. Nah, cara membangun komitmen organisasi, ya, yang pertama, make it charismatic. Ya, jadikan visi dan misi organisasi tersebut sebagai sesuatu yang karismatik, ya, sesuatu yang dijadikan pijakan maupun dasar bagi setiap karyawan dalam berperilaku, bersikap, dan bertindak. Ya, apabila visi dan misi organisasi atau perusahaan tersebut merupakan satu hal yang dirasa karismatik bagi seluruh anggota organisasi, tentu itu akan meningkatkan komitmen dari anggota organisasi agar bisa mewujudkan visi dan misi tersebut. Kemudian build the tradition, membangun budaya. Segala sesuatu yang baik dalam organisasi, ya, bisa dijadikan sebagai tradisi atau budaya yang dipelihara secara terus-menerus, dijaga oleh generasi-generasi berikutnya. Jadi budaya-budaya positif yang sudah terbangun hendaknya bisa bertahan dari generasi ke generasi, dipelihara dan dijaga oleh generasi-generasi penerus dalam perusahaan. Kemudian have comprehensive grievance procedures. Bila ada keluhan ataupun komplain, ya, maka organisasi harus memiliki prosedur untuk mengatasi keluhan tersebut secara menyeluruh.
baik komplain yang terjadi di internal ataupun dari eksternal. Kemudian tersedianya komunikasi dua arah, ya, dan juga ini salah satu bentuk keterlibatan tadi ya, jadi sekaligus melibatkan karyawan menjalin komunikasi dua arah, bisa menggali berbagai informasi dari bawah ya, jadi tidak memandang rendah bawahan. Create a sense of community. Ya, jadikan semua unsur dalam organisasi sebagai suatu komunitas di mana ada nilai-nilai kebersamaan, rasa memiliki, kerjasama, berbagi, dan lain sebagainya. Jadi semua anggota organisasi adalah satu komunitas. Nah, di mana apabila mereka merasa bahwa mereka bagian dari komunitas tersebut, ya, kita sambung dengan materi sebelumnya di keberagaman tadi ya, walaupun beraneka ragam, walaupun heterogenitas tinggi, tetapi mereka merasa satu komunitas, yaitu komunitas organisasi atau perusahaan. Nah, tentu saja hal tersebut akan mempersempit atau memperkecil kemungkinan timbulnya konflik, membuat motivasi kerja tinggi, kinerjanya baik, dan juga akan membawa dampak baik bagi pencapaian tujuan perusahaan. Build value homogeneity, membangun nilai-nilai yang didasarkan pada kesamaan. Ya, walaupun banyak perbedaan, tetapi dalam bekerja sama atau dalam kerja suatu tim, kita bisa melihat dari sisi kesamaannya, ya, tidak melulu melihat perbedaan-perbedaan tersebut sebagai hal yang negatif. Mungkin lebih disoroti apa persamaannya. Sama-sama ingin menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan tertentu, sama-sama ingin mencapai tujuan tertentu. Nah, hal tersebut ya, membangun kebersamaan tersebut ya, sehingga memiliki kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Share and share alike ya. Sebaiknya organisasi membuat kebijakan di mana antara karyawan level bawah dengan sampai atas ya tidak terlalu berbeda, mencolok dalam kompensasi, gaya hidup, penampilan, dan lain sebagainya. Jadi memperkecil ketidaksamaan ya, seperti tadi ya, memperpendek jarak gap yang terjadi. Kemudian yang berikutnya, emphasize branching, cross utilization, and teamwork. Ya, organisasi sebagai suatu komunitas harus bekerja sama, saling berbagi, saling memberikan manfaat, memberikan kesempatan yang sama pada organisasi. Semua harus berkontribusi yang maksimal demi keberhasilan organisasi. Ya, tidak lagi melihat latar belakang, tidak lagi melihat mungkin perbedaan-perbedaan yang ada. Mereka sama-sama berinteraksi untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan perusahaan. Kemudian get together, adakan acara-acara yang melibatkan semua anggota organisasi. Ya, kebersamaan bisa terjalin. Ini mungkin salah satu cara untuk meningkatkan motivasi bersama ya, meningkatkan kinerja tim ya, dengan melakukan acara bersama-sama. Support employee development. Ya, hasil studi menunjukkan bahwa karyawan akan lebih memiliki komitmen terhadap organisasi bila organisasi memperhatikan perkembangan karir karyawan dalam jangka panjang. Nah, kita juga sudah pernah bahas terkait dengan manajemen karir ya, atau pengembangan karir karyawan. Ya, kalau dari sisi perusahaan kita sebut dengan manajemen karir, walaupun dari sisi individu atau SDM kita juga memerlukan pengelolaan karir dari internal mereka sendiri. Kemudian commit to actualizing. Setiap karyawan diberikan kesempatan yang sama untuk mengaktualisasikan diri secara maksimal sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi pemberian kesempatan yang sama untuk semua SDM yang dimiliki.
Provide first year's job challenge. Karyawan bergabung dalam organisasi dengan membawa mimpi, harapan, dan berbagai kebutuhan ataupun tujuan. Intinya tujuan yang ingin dicapai. Nah, bagaimana perusahaan bisa memberikan dukungan yang konkret bagi karyawan tersebut untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan mewujudkan impian atau tujuan yang ingin dicapai tersebut, sekaligus juga tentu mewujudkan tujuan perusahaan. Enrich and empower, ya, menciptakan kondisi agar karyawan bekerja tidak secara monoton, karena di satu sisi ya rutinitas ataupun mungkin seperti kita pernah pelajari spesialisasi, ya, hal negatif dari adanya rutinitas atau spesialisasi adalah adanya perasaan bosan sehingga bisa menimbulkan menurunkan kinerjanya. Nah, bagaimana bisa diciptakan kondisi agar karyawan bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik tanpa harus terlalu banyak didikte, ya, terlalu banyak diarahkan, ya, kita berikan mereka kebebasan untuk menyelesaikan sesuai dengan karakteristik ataupun kapasitasnya masing-masing. Promote from within. Bila ada lowongan jabatan, sebaiknya kesempatan diberikan pada pihak intern. Nah, kita juga sudah pernah pelajari ya di semester sebelumnya bahwa utamakan melakukan promosi secara internal. Ya, jadi diberikan kesempatan terlebih dahulu bagi SDM yang sudah kita miliki untuk bisa meningkatkan jenjang jabatan atau karirnya. Ya, bila mana memang tidak ada yang memenuhi kriteria, barulah kita lakukan rekrutmen eksternal. Provide developmental activities. Bila organisasi membuat kebijakan untuk merekrut karyawan dari dalam sebagai prioritas, maka hal tersebut akan meningkatkan motivasi karyawan. Ya, motivasinya akan terus tumbuh dan berkembang. Ya, juga karir dari karyawan tersebut. Kemudian the question of employee security. Bila karyawan merasa aman, baik fisik maupun psikisnya, maka tentu saja komitmen tersebut akan muncul dengan sendirinya. Commit to people first values. Membangun komitmen karyawan merupakan proses yang panjang, ya, tidak serta-merta begitu mereka bergabung kemudian mereka mempunyai komitmen yang tinggi. Ya, tentu saja ada proses yang cukup panjang agar komitmen tersebut bisa muncul. Kemudian bagaimana program-programnya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga bisa memelihara komitmen tersebut sekaligus juga meningkatkan komitmen yang sudah ada. Put in writing, data-data tentang kebijakan, visi, misi, semboyan, filosofi, dan lain sebagainya sebaiknya dibuat dalam bentuk tulisan, bukan sekedar lisan. Ya, jadi visi, misi atau hal-hal poin penting yang ingin dicapai atau poin penting yang harus ditekankan atau diketahui oleh semua individu dalam organisasi sebaiknya ditulis, ya, sehingga semua anggota organisasi mengetahui, ya, tidak hanya mengetahui tetapi benar-benar tersosialisasi dengan baik, tidak hanya sekedar lisan saja. Kemudian bila pimpinan ingin menanamkan nilai-nilai, kebiasaan, aturan, disiplin, dan sebagainya, sebaiknya pemimpin tidak hanya memberikan arahan saja, tetapi juga sekaligus memberikan teladan dalam bentuk sikap dan perilakunya sehari-hari. Ya, pernah kita bahas bersama, ya. Kalau menginginkan disiplin dari karyawan, tentu saja pimpinan juga harus memberikan contoh kedisiplinan. Nah, seperti itu. Kemudian tindakan akan jauh lebih efektif dari hanya sekedar kata-kata. Ya, kalau diperintahkan hanya harus disiplin, tetapi pimpinan tidak disiplin, itu juga akan mempersulit atau menghambat jalannya disiplin itu, ya. Jadi memang harus diberikan contoh, ya, daripada banyak
memerintah saja atau menyuruh saja, tetapi akan lebih baik apabila dilakukan dengan tindakan. Ya, misalnya ya aturan-aturan tertentu jadi dijalankan dengan baik apabila pemimpin juga ikut menjalankan peraturan atau disiplin tersebut dengan baik. Nah, apa hasil dari adanya komitmen karyawan terhadap organisasi? Kita bisa lihat, kaitkan komitmen dengan kinerja. Berbagai atau sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa komitmen yang tinggi ya terkait dengan kinerja yang juga baik. Ya, semakin tinggi komitmen, maka kinerjanya akan semakin baik. Ya, hal ini mengindikasikan bahwa pegawai yang merasa perusahaan atau organisasi tidak memenuhi janji, ya sebaliknya, maka komitmennya juga akan bisa menurun. Ya, seperti kita sudah pernah bahas di awal bahwa komitmen itu bisa dimunculkan, harus dipelihara dan juga bisa ditingkatkan, tetapi juga sekaligus tentu saja bisa menurun apabila memang tidak dikelola dengan baik. Komitmen dengan kepuasan kerja. Ya, kepuasan kerja merupakan salah satu faktor penentu dari adanya komitmen organisasi. Ya, jadi hubungan keduanya cukup tinggi. Ya, makin puas seseorang individu atau karyawan bekerja dalam organisasi akan meningkatkan komitmen yang bersangkutan terhadap organisasi. Kemudian komitmen dengan kemangkiran dan pergantian pegawai. Berbeda dengan kepuasan tadi, kaitan komitmen dengan kemangkiran ataupun pergantian pegawai ini menunjukkan hubungan yang berlainan arah atau negatif. Ya, jadi kalau komitmennya tinggi berarti kemangkiran ataupun pergantian pegawai atau turnover karyawan rendah. Ya, jadi kalau komitmennya tinggi, kemangkiran atau pergantian karyawan akan rendah. Nah, sebaliknya kalau komitmennya rendah, maka akan muncul lebih banyak kemangkiran dan pergantian dari karyawan. Nah, jadi dari adanya komitmen ini kita bisa simpulkan bahwa jalannya perusahaan adalah karena adanya keterlibatan SDM, sehingga SDM harus dipertahankan, khususnya SDM yang berkualitas, sekaligus SDM yang memiliki komitmen yang tinggi bagi perusahaan. Nah, perusahaan perlu melakukan identifikasi terkait hal-hal yang mempengaruhi komitmen organisasional agar komitmen tersebut bisa tertanam pada setiap individu, karena karyawan yang memiliki komitmen yang tinggi maka akan berpengaruh terhadap produktivitas kerjanya sehingga akan berdampak pada produktivitas organisasi juga. Ya, jadi saling terkait. Oke, mungkin itu yang bisa Bu Kade sampaikan untuk sesi kita kali ini. Silahkan bagi teman-teman yang merasa materinya memang terlalu singkat, teman-teman bisa perdalam lagi dari berbagai sumber referensi yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.